Oke, ada? Oke, nggak ada ya. Oke, nah kalau ada nanti nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Saya sampaikan sedikit materi review ya mengenai gangguan makan ini. Oke, kita sebelum kita bahas jenis-jenisnya, kita harus tahu dulu apa itu gangguan makan ya supaya nggak salah paham. Nah, gangguan makan itu menurut para ahli itu salah satu kondisi yang menyebabkan orang mengalami masalah terhadap makanannya. Seperti tadi, ada yang memuntahkan, ada yang berlebihan, ada yang tak mau makan sama sekali. Nah, itu namanya gangguan makan. Nah, biasanya akibat gangguan makan ini menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan makan. Nah, tadi itu Cici tadi misalnya kan, karena ada gangguan makan, kebiasaan makannya jadi berubah. Jadi ketika lewat 45 kilo ya lewat 40 kilo sampai 45 kilo, dia menjadi jarang makan atau kalau dia makan dia muntahkan. Nah, ini berarti ada perubahan pada kebiasaan makan ya. Atau misalnya orang yang makannya terlalu banyak misalnya juga bisa begitu. Ada juga yang terobsesi dengan makan ya supaya bobot badannya itu bertambah ya. Jadi macam-macam jenis orangnya. Ada yang tak mau makan supaya kurus, ada yang terobsesi dengan makanan. Seperti siapa tuh yang bocah besar dari apa tuh? Bocah gede itu. Aduh, saya lupa namanya. Si Arya itu, Pak. Arya, betul betul Arya. Nah, si Arya itu kan dia terobsesi dengan makanan. Jadi apapun dia makan. Tidak boleh ada makanan dekatnya. Dan itu difasilitasi oleh orang tuanya. Ya mie pun itu bahkan hampir tiap hari dia makan mie kan. Akhirnya mengalami obesitas. Nah, ini namanya gangguan ya. Jadi ada perubahan pada pola makannya. Nah, jadi gangguan ini sekarang itu banyak terjadi ya, banyak terjadi. Rata-rata gangguan ini diderita oleh perempuan. Perempuan. Ya, maka hati-hati yang perempuan karena perempuan itu dia cenderung atau condong untuk memperhatikan fisiknya ya secara secara apa secara bendawinya ya atau materinya. Jadi langsing, kurus dan sebagainya itu. Bahkan kemarin sempat beredar itu kan orang ngukur badannya itu selebar kertas A4 ya kan. Nah, kalau kayak orang-orang Korea itu kan kalau perutnya itu selebar A4 itu mantap badannya dia bisa jadi artis Korea, jadi girl band ya. Ada yang seperti itu. Ya, ada lagi saya lihat juga tuh ini kenyataan ya yang aneh-aneh itu banyak di dunia nih. Perutnya itu sengaja dibuat kecil gitu karena terobsesi dengan bintang filmnya. Jadi perutnya itu diikat mengecil gitu, mengkerut gitu. Sehingga dia kayak jam pasir. Bayang ya jam pasir ya. Nah, kayak jam pasir itu dia. Jadi di atasnya mengembang, ke bawah mengembang, perutnya itu kecil karena diikat dari apa? Dari lama gitu ya, bertahun-tahun diikat, mengecil dia dan memang sudah terbentuk seperti itu. Nah, kemudian makannya juga dibatasi dan seterusnya. Oke, ini banyak ya pada gadis. Nah, laki-laki juga ada, tapi biasanya tidak sebanyak pada perempuan. Maka yang perempuan berhati-hati. Nah, di antara yang populer gangguan ini yang sering kita dengar ada namanya bulimia nervosa. Ya, bulimia nervosa. Ini paling banyak terjadi. Nah, apa bentuknya? Bentuk gangguannya? Orang yang menderita ini biasanya sering memuntahkan makanan dengan cara paksa, sama kayak Cici tadi. Nah, jangan-jangan Cici sudah ada indikasi ke bulimia nervosa ini. Jadi dimakan, karena berat badannya sudah mulai dia rasa sudah mulai bertambah ya, kemudian dia muntahkan. Dan biasanya orang-orang seperti ini dia rajin kontrol berat badan, ya, entah seminggu sekali dia timbang dan seterusnya itu ya. Kalau orang yang cuek itu kan biasa aja dia mau gemuk-gemuk silakan, mau enggak silakan. Yang penting berkah kan gitu ya. Nah, biasanya seperti itu kebiasaannya. Maka di rumah itu ada timbang, di kamarnya itu ada timbangan biasanya ya. Nah, sebetulnya enggak seperti itu juga ya. Jalani saja selama itu sehat, ya tidak mengganggu aktivitas, tidak merusak apa kesehatannya dan tidak berpengaruh pada organ-organ tubuhnya gitu ya, tak masalah. Kecuali kegemukan kemudian menyebabkan sesak napas dan seterusnya ini baru perlu diatasi gitu ya. Oke, apa alasannya orang bulimia ini? Nah, untuk menjaga berat badan tidak bertambah dan menghindari kegemukan. Nah, berarti mendekati ya, Ci ya. Oke. Nah, makanya
nasihat saya tadi apa dihilangkan kebiasaan itu. Walaupun jarang ya. Kalau sekarang mungkin ketika berat badannya aja bertambah ya, tapi besok mungkin jadi kebiasaan setiap makan gitu ya, dimuntahkan. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, orang yang memiliki gangguan makan ini biasanya akan sangat fokus pada berat badan dan bentuk tubuh ya kan. Nah, ini perempuan, ini kebiasaan perempuan. Perempuan itu paling tak suka dibilang gemuk. Walaupun ya gemuk gitu kan. Tidak suka. Ya, paling tak suka. Kemudian paling tak suka juga dibilang misalnya lenganmu besar ya gitu ya. Nah, ya dia olahraga tiap pagi angkat barbel ya besar lengannya ya. Oh, betismu besar ya, lari pagi 9 kilo setiap pagi ya besar betisnya ya. Misalnya. Perempuan paling tak suka, paling sensitif itu. Maka besok kalau punya istri, Vando, jangan bilang, dek kok kamu tambah gendut ya. Nah, itu sakit hatinya tuh. Ya, puji aja dia, walaupun gemuk bilang ke adik langsing dek ya. Mirip siapa tuh. Pokoknya adik deh yang top gitu ya. Nah, senang hatinya tuh. Bisa kurus dia karena dipuji tuh. Tapi kalau kayak tadi itu jadi stres, dia banyak makan. Ya, kalau dia stres jadi banyak banyak makan. Dan biasanya perempuan tuh suka ngemil yang manis ya. Karena yang manis-manis itu bisa ngilangin stres, apalagi pas haid itu kan stres, nah. Ya, iya kan ada tekanan, ada stresor itu kan. Nah, biasanya tuh suka makan yang manis-manis atau ngemil dan seterusnya. Nah, biasanya ini yang menyebabkan bisa jadi pemicu gangguan-gangguan makan ini. Nah, biasanya orang ini juga cenderung akan melakukan berbagai cara untuk tetap langsing dia. Nah, sekalipun yang ditempuh itu cara yang salah. Makanya perempuan hati-hati betul. Ya. Nah, jika gangguan makan ini diteruskan, nanti tidak tertutup kemungkinan nanti berbahaya bagi tubuhnya. Nah, di antara dampaknya apa? Nah, kemampuan tubuh dalam memperoleh nutrisi yang cukup itu kan terbatas ya. Jadi kalau dia terlalu banyak makannya, nanti tubuhnya tak mampu lagi untuk menyerap nutrisi itu, akhirnya dia menjadi penyakit. Nah, ini yang kegemukan tadi, obesitasnya, lemak, dan seterusnya tadi. Nah, ini bahayanya. Nah, pada tingkat yang lebih parah nanti, gangguan ini bisa mengganggu kerja organ tubuh kita yang lain seperti jantung. Kalau kegemukan itu jantungnya bisa sakit gitu. Ya, bisa sakit. Ya, kemudian paru-paru juga, pencernaan juga, tulangnya juga bisa jadi rapuh. Gigi juga, mulut juga bisa menjadi komplikasi ya. Jadi penyakit komplikasi. Makanya hati-hati ya. Nah, lalu apa saja jenis-jenis gangguan makan ini ya? Yang pertama tadi ya, bulimia nervosa yang saya bilang tadi. Jadi ini sudah banyak didengar, mungkin ya, sering didengar ya. Jadi dalam bulimia nervosa ini, orang itu cenderung mengkonsumsi banyak makanan, kemudian dengan sengaja memuntahkannya. Itu kebiasaannya tuh ya. Jadi dia makan banyak-banyak, kemudian dia muntahkan. Biasanya begitu. Atau tadi misalnya merasa banyak dia makan, dia muntahkan lagi. Ya. Nah, orang ini biasanya nggak punya kontrol yang bagus terhadap makanan. Ya, akhirnya dia merasa cemas gitu. Kemudian dia muntahkan. Atau dengan cara berolahraga yang tidak teratur gitu ya. Berlebihan olahraganya. Ya. Ini juga berbahaya. Kemudian yang kedua, ada namanya, nah ini kelas koruptor kalau ini gangguan yang kedua ini. Karena dia pemakan apapun. Nah, ini koruptor nih ya. Jadi koruptor itu salah satu gangguan makan ya. Semen dia makan, ya. Aspal dia makan, ya. Gedung dia makan, ya. Jembatan dia makan, semua dia makannya. Ya. Jadi pemakan apa saja. Ya. Nama gangguan ini istilah lainnya kita kenal juga dengan pica ya. Nah, kondisinya itu seseorang biasa memakan apapun ya. Sekalipun bukan makanan dia makan. Ya, sama kayak koruptor tadi. Dana haji dimakannya, dana buat Quran dimakannya kan. Nah, kemarin bantuan sosial COVID dimakannya. Makanya banyak yang kena COVID kan. Contoh yang dimakannya apa? Sabun. Ada orang suka makan sabun kan, nanti kalau Anda buka di YouTube tuh banyak ada yang suka makan semen dia.
macam-macam. Ada yang dimakan tuh arang. Jenis orang macam-macam. Ada yang batu dia. Ini namanya pika. Jadi pemakan apapun. Ya, jadi kalau ada namanya pika diganti ya. Pika itu tak baik namanya. Ya, ini nama nama jenis makhluk mirip koruptor. Makan apa saja ya. Jadi pika ya, hati-hati ya pika. Ada yang pika namanya. Ya, mudah-mudahan tak ada ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada jenisnya menghindari makanan tertentu. Nah ini mungkin yang ditanyakan siapa tadi? Ya siapa tadi tanya? Retno ya. Jadi dia nggak suka makan nasi. Ada yang nggak suka bukan nggak suka makanan tertentu yang sebetulnya itu menjadi makanan yang baik bagi tubuhnya gitu. Dan biasa dimakan di daerahnya gitu ya. Nah alasannya apa biasanya orang ini menghindari makan itu? Aneh alasannya. Bisa karena warnanya, tekstur baunya, atau rasanya. Ya, yang menurutnya aneh gitu. Bagi kita biasa aja. Tadi kan nasi kan tidak jadi masalah ya. Tapi dia nggak, mungkin jenis ini dia yang tadi itu ya. Jenis ini dia. Tapi cari tahu dulu faktor penyebabnya apa. Ya, kalau dia faktor penyebabnya karena takut, ya bisa jadi itu fobia. Tapi kalau karena nggak suka, nggak apa namanya, nggak nyaman apa, bisa jadi dia masuk gangguan ini. Nah, gangguan ini disebut sebagai restriktif ya, restriktif food intake disorder, dan membuat seseorang menghindari makanan tertentu karena alasan tersebut ya. Jadi alasan-alasan aneh yang menyebabkan dia tak mau makan makanan tertentu ya. Contoh yang biasanya itu kasusnya ya kayak nasi tadi ya, nasi atau misalnya kacang-kacangan, bisa juga roti atau jenis makanan yang lainnya, tapi alasannya tak masuk akal ya. Kemudian ada namanya yang keempat, selective eating disorder. Ya, jadi ada istilahnya picky eating, ya, atau pilih-pilih makanan. Pada tingkat yang lebih ekstrim, gangguan ini diberi nama selective eating disorder atau SED. Nah, kondisi ini sering disalahartikan dengan terlalu pemilih ya. Padahal ada alasan yang membuat pengidapnya melakukan itu. Nah, dalam penyakit ini biasanya orang akan membatasi jenis makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Misalnya dia hanya makan daging saja, vegetarian ya, atau dia hanya makan sayuran saja, apa namanya itu? Kalau vegetarian kan hanya makan dari tumbuhan-tumbuhan saja ya, ya nggak makan daging. Ya, ya mirip-mirip apalah karnivora, omnivora, ya ordivora ya. Kalau koruptor tadi namanya olivora, semua dimakan ya. Kalau karnivora kan harimau ya. Ya, omnivora makan dua-duanya, ya herbivora cuma makan uh, dari tumbuhan gitu ya. Nah, ini juga termasuk gangguan ya. Kemudian yang kelima, ini yang sudah kita bahas juga tadi, anoreksia nervosa. Nah, biasanya orang ini uh, bentuk tubuhnya sudah kurus ya, bahkan terlalu kurus. Ya, ini kebalikan dari bulimia nervosa tadi. Dia sudah kurus, sudah langsing lah, bahkan lebih dari langsing, udah langsing sing 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 set ya, udah langsing kuadrat gitu ya. Nah, namun dia merasa tak puas dengan bentuk tubuhnya tadi. Akhirnya ya diet berlebihan ya. Terus dia melakukan diet yang menyebabkan rusak tubuhnya. Anda pernah lihat ya orang yang kena gangguan anoreksia nervosa ini kayak mayat hidup ya kan? Kayak mayat hidup. Ya. Nah, ini juga gangguan ya, makan berlebihan, tak mau makan karena diet. Nah, ini ekstrim kirinya. Kalau bulimia ekstrim kanannya gitu ya. Jadi ketidakpuasan dengan bentuk tubuh yang sudah ideal sebetulnya, tapi dia masih mau langsing gitu. Kayaknya belum ya. Kebanyakan penderita ini adalah para model pakaian tuh loh yang berjalan nih Kak Lengkok di panggung tuh. Di fashion show itu. Itu rata-rata itu kan kurusnya tuh kurus tak normal itu. Ya, kurus tak normal itu. Nah, biasanya mereka-mereka ini, pekerja-pekerja seperti ini, banyak mengalami penyakit ini karena tuntutan pekerjaan dan juga pola pikir mereka yang sudah tersetting seperti itu. Nah, jadi kebiasaan itu menjaga berat badan. Lewat 1 on saja dia udah cemas bukan main tuh.
cemasnya bukan main. Ya, nah, beda dengan kita, mau nambah 1 on, mau berapa on, hajar saja. Yang penting enak, berkah dan sehat kan gitu ya. Nah, bagi orang ini tak seperti itu. Oke, nah itulah jenis-jenis eating disorder ya, beberapa jenisnya yang bisa saya sampaikan. Nah, dan mudah-mudahan kalau ada yang terindikasi ini ya segera disembuhkan ya. Nah, kuncinya adalah cara berpikir kita ya. Thinking ya, proses of thinking kita, cara kita berpikir. Bagaimana mempersepsi diri kita ya. Persepsi diri kita kepada diri kita sendiri yang kemudian menghasilkan konsep diri namanya. Konsep diri nanti berpengaruh ke harga diri ya. Jadi kalau persepsi kita baik terhadap diri kita, konsep diri kita akan baik dan harga diri kita akan tinggi. Kuncinya di situ. Biasanya orang-orang yang ya terkena bulimia, anoreksia ini yang konsep diri dan harga dirinya bermasalah gara-gara persepsi terhadap dirinya salah. Makanya intinya di cara kita berpikir ya, tentang diri kita. Oke, saya kira itu ya. Kalau terapinya banyak ya, mau dipakai apa? Intinya ya kalau udah seperti ini, kalau sudah ekstrim ya, sudah apa namanya, sudah parah sekali, ini terapinya selain terapi psikologis ya, juga dengan bantuan dari medis ya. Kalau anoreksia tadi kan butuh bantuan medis dia tuh ya. Karena kalau sudah sampai pada tahap itu ada makanan-makanan tertentu yang tidak bisa diterima oleh tubuhnya. Akhirnya berpengaruh buruk sama tubuhnya. Ini bahayanya ya. Dia makan nasi misalnya kan tubuhnya itu sakit semuanya. Atau misalnya jantungnya atau apanya. Ya, karena sudah rusak organnya. Nah, seperti mayat hidup orang yang terkena anoreksia ini. Ya, oke. Itu penjelasan dari saya kawan-kawan semua. Jika ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Nah, kalau enggak ya kita tutup ya. Oke, silakan kalau ada. Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Baik, kalau tak ada ya kita tutup ya, cukup sampai di sini karena sudah jam 12 juga, mau zuhur. Sampai jumpa di Senin berikutnya ya, di jam yang sama. Kemudian seperti hari ini ya, materinya di-share dulu, kalian pelajari, nanti kita diskusikan. Baik, saya review ulang. Oke, tolong absensinya di apa ya, Ando ya? Ya, penerekam Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Moderator ya, Kosma, kawan-kawan semua, presentator. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi